Cirebon dikenal dengan kota santri. Ada juga yang menyebut sebagai kota wali. Cirebon memang sudah identik dengan makam Waliullah Sunan Gunung Jati. Begitu juga Cirebon identik dengan pondok pesantren. Sebut saja Kempek, Ciwaringin, Gedongan, Buntet, Benda Kerep, dan lainnya. Di kota inilah Said Akil Siroj dilahirkan, tepatnya di Desa Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Lahir pada tanggal 3 Juli 1953 di Komplek Pesantren Kempek, Cirebon. Ayahnya, Kiai Akil Siroj, adalah guru ngaji masyarakat setempat sekaligus pengasuh pesantren. Sedangkan sang ibu, Nyai Afifah, juga guru ngaji. Di pesantren inilah Said Akil kecil menghabiskan masa remajanya sambil belajar ilmu agama di bawah bimbingan langsung ayahanda. Menginjak usia 15 tahun, tepatnya tahun 1968, Said Akil melanjutkan studi ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang diasuh oleh pamannya, Kiai Mahrus Ali. Di Lirboyo, Said Akil memperdalam gramatika Arab serta usul fikih. Kiai Mahrus Ali adalah guru yang memberi pengaruh besar pada diri Said Akil. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadha mithlu sifah wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadha kabaul jarri fatlu bil bayan apane li tamyizi hale halu fajtahidu bil hifdhi ya rijalu. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Oh, itu kategori 10. Zaidun itu esensi atau tawil quality, al-abyad quality, ibnu malik relasi, fi baitihi peles, bil amsi times, kana muttaqi posisi, biyadihi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Itu Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang bikin kitab Ja'a Zaidun, gurunya Syekh Muhammad Nawawi Banten dan Syekh Ahmad Khotib Sambas. 4 tahun belajar di Lirboyo, Said Akil melanjutkan kelananya menuju Yogyakarta. Di kota pelajar, Said Akil studi di Fakultas Sastra Arab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Karakternya sebagai santri mendorong Said Akil untuk nyantri di pesantren Krapyak asuhan Kiai Ali Maksum. Kepada Kiai Ali Maksum, Said Akil banyak belajar tentang teologi Islam, tasawuf, tentu saja tentang pentingnya keteladanan dan kesantunan. Rupanya Yogyakarta belum memenuhi dahaga ilmunya. Akhirnya pada tahun 1980, Said Akil melanjutkan studi ke Universitas Ummul Qura, Saudi Arabia. Di Universitas Ummul Qura, Said Akil mengambil studi perbandingan mazhab, sedangkan program doktoral ia mengambil jurusan tasawuf filsafat. Setelah 14 tahun menempuh studi, Said Akil berhasil meraih gelar doktor dengan predikat cum laude. Dua karya ilmiah yang ia hasilkan, pertama, surat-surat perjanjian lama dan pengaruhnya terhadap agama Kristen. Karya kedua, relasi Allah dengan alam semesta, perspektif tasawuf filsafat. Dua karya tersebut menempatkan Said Akil sebagai pakar kajian agama-agama. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah nggak punya sifat. Tapi kalau punya sifat, sifat Allah itu qadim apa hadis? Kalau hadis mustahil, zatnya qadim kok sifatnya hadis. Kalau qadim la ta'addadatil qudama. Sing qadim wakil banget, zatnya Allah sifatnya pitu. Berarti wulu qadim. Kristen menganggap 3 qadim saja kafir, apalagi. Nah, ini hujahnya Mu'tazilah. Maka Allah alimun bi'ilmin huwa dzatuh. Allah qadirun biqudratin hiya dzatuh. Itu i'lanya Mu'tazilah. Kata Asy'ari tidak. Allah alimun bi'ilmin wal ilmu sifatun qaimatun zaidatun 'ala dzat laisat hiya dzat wala hiya ghairuha. Allah itu zat plus sifat, sifatnya ilmu. Ya Allah zat dan ilmu. Ilmu itu zaidah. Lah ilmu ini
bukan zat Allah, mengkantar Mu'tazilah. Bukan selain zat Allah, mengkantar Kristen. Kristen mengatakan sifat kalam itu pisah dari zatnya. Jadi Yesus. Itu namanya antropomorisme. Apa namanya? Antropomorisme. Ya, ada sifat menjelma menjadi sosok. Namanya tajassud. Itu sebenarnya filsafatnya ditulis oleh Athanasius, yaitu seorang tokoh Kristen patriark dari Alexandria, musuhnya Arius yang masih tauhid, yang kemudian dibela oleh Konstantin sehingga menang melawan Arius di Konsili Nikia tahun 250 Masehi. Dan kajian tasawuf filsafat di Indonesia. Wa ma nazala minal haq. Sampai kapan hatimu khusyuk zikir kepada Allah dan menjadi tempat bersemayamnya Allah. Dalam hadis qudsi dikatakan, ma wasa'atni ardi wala samai. Bumi dan langit tidak cukup untuk saya jadikan tempatku. Seandainya aku butuh tempat. Walakin wasa'ani qalbu mu'min. Yang bisa saya jadikan tempat adalah hatinya orang mukmin. Banyak peristiwa penting yang terjadi selama 14 tahun di Tanah Haram. Said Aqil berkesempatan berkunjung ke beberapa negara untuk memburu kitab-kitab yang diincarnya, termasuk ke Mesir, mengunjungi perpustakaan Al-Azhar. Said Aqil juga berkesempatan mengenal para pemikir Islam dunia seperti Dr. Hamdi Abdul Al, Dr. Sulaiman Dunia, Dr. Mahmud Ahmad Khafaji, Dr. Barokat Abdul Fattah Duwaidar, dan lainnya. Peristiwa lain di Tanah Haram yang selalu diingatnya adalah saat menerima kehadiran Gus Dur di kediamannya. Gus Dur selalu memilih bermalam di rumah Said Aqil dibanding tinggal di hotel yang telah tersedia. Pertemuan intens dengan Gus Dur akhirnya mendorong Said Aqil cepat pulang ke tanah air dan berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Wa Nahdlatul Ulama kama ra'ayna aw ra'aytum fi syi'ar Nahdlatul Ulama اللي هو سورة الأرض ملف كرة الأرض وحوله حبل ثم 9 نجوم 9 كواكب. معناه إيه؟ نحن نواصل ما قد بدأ 9 أولياء الذين قد نجحوا في نشر الدعوة الإسلامية بطريقة سلمية. فيجب نحن العلماء تواصل ما قد بدأ الدعاء 9 الذين قد وفقوا بالدعوة الإسلامية عن طريق السلمية. Gus Dur memuji Said Aqil dengan komentarnya. Dia doktor muda NU yang berfungsi sebagai kamus berjalan dengan disertasi lebih dari 1000 referensi. Khatib Sabah 1792, kalau Muhammad Nawawi Banten 1884. Syekh Nawawi Banten punya murid Ki Mahfud Termas. Mahfud Termas punya murid Ki Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari diganti putranya Wahid Hasyim. Wahid Hasyim ganti putranya Abdurrahman Wahid. Abdul Wahid ganti Hasyim Muzadi. Ahmad Zaini Dahlan muridnya Syekh Ad-Dasuqi yang punya Ummul Barahin. Ad-Dasuqi muridnya Al-Baijuri yang punya Jauhar Tauhid. Al-Baijuri muridnya Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi yang punya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi muridnya Muhammad Abduddin Al-Iji yang punya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam 7 jilid. Al-Iji muridnya Muhammad bin Umar Fakhrur Razi yang punya kitab banyak termasuk Mafatihul Ghaib, Al-Mubahithul Masyriqiyah, Al-Mathalibul Aliyah dan lain-lainnya. Razi gurunya adalah Abdul Karim Asy-Syahristani yang punya Al-Milal wa Nihal, Musara'atul Falasifah, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Syahristani muridnya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang kitabnya sangat banyak. Imam Ghazali muridnya Abdul Malik Al-Juwaini Imamul Haramain yang punya Al-Lataiful Isyarat, Al-Kafiyah fil Jadal, Ghiyathul Umam, Al-Arba'in fi Usuluddin. Imam Haramain muridnya Abu Bakar Al-Baqillani yang punya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-Bayan, Al-I'jaz. Al-Baqillani muridnya Abu Abdillah Al-Bahili, kitabnya hilang nggak ada. Al-Bahili muridnya Abu Hasan Ali Al-Asy'ari radhiyallahu anhum kulluhum. Asy'ari kitabnya Al-Ibanah, Maqalatul Islamiyyin, Al-Luma', Risalah ila Ahli Thaghar, itu yang saya punya, yang lainnya masih banyak. Asy'ari muridnya orang Tazilah Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali muridnya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim muridnya Abul Huzail Al-Allaf. Abul Allaf muridnya Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam muridnya Amr bin Ubaid, pencipta ilmu balaghah. Amr bin Ubaid muridnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha pendiri Mu'tazilah.
Orang pinter tapi sayang tidak bisa mengucapkan R, ro, R itu nggak bisa. Tapi kalau bicara berjam-jam bisa menghindar huruf R. Jadi nggak pernah ketemu dengan ro itu kalau ngomong. Itulah Mu'tazilah. Wasil bin Atha, muridnya Muhammad putra Sayyidina Ali dari istri kedua. Siti Fatimah wafat, Sayyidina Ali nikah lagi dengan seorang perempuan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Maka Muhammad untuk membedakan dengan Sayyidina Hasan dan Husain diberi Muhammad bin Hanafiyah. Sesampai di tanah air, di samping aktif di Nahdlatul Ulama, Said Aqil aktif menghadiri forum-forum ilmiah dan kebangsaan. Berbagai persoalan keilmuan dan kebangsaan ia ikuti dengan tekun, termasuk berdakwah dari kampung ke kampung. Melalui forum-forum inilah berbagai gagasan segarnya hadir untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Inti dari gagasan Said Aqil adalah mendorong agar terjadi perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Di antara gagasan Said Aqil, pada 1995 Said Aqil menawarkan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Said Aqil mengklaim bahwa definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ia tawarkan lebih bisa diterima secara ilmiah dibanding definisi yang sudah ada. Puncaknya ahli sunnah adalah Imam Asy'ari. Walaupun lapal atau label secara eksplisit ahli sunnah wal jamaah zaman Rasulullah belum terdengar. Paling ada ma'ana alaihi washabi. Seandainya ada niscaya Imam Hasan Basri udah pakai itu. Kenapa baru terdengar mulai abad kedua Hijriah? Definisi yang ditawarkan Said Aqil orientasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang awalnya bersifat ritualistik menjadi bersifat sosial yang implementatis, seperti mendorong masyarakat untuk bersikap moderat, toleran, dan menjaga keseimbangan. Pada 1996, Said Aqil mencairkan hubungan antar agama di Indonesia dengan memberanikan diri secara terbuka berkhutbah di mimbar gereja Al-Ghons, Surabaya. Semangat berketuhanan itu harus terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam suasana yang rukun, damai, dan toleran. Pada tahun 1997 melontarkan gagasan "Saya sama Romo Mangun itu satu iman, beda agama. Tetapi sama Pak Harto, saya seagama tapi beda iman." Said Aqil terlibat aktif dalam keputusan presiden boleh dijabat perempuan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama yang digelar oleh PBNU di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 1999, Said Aqil menggagas perlunya memperluas kaidah Al-Muhafadhah 'alal Qadimis Shalih wal Akhdhu bil Jadidil Aslah. Said Aqil menawarkan wal ijad bil Jadidil Aslah. Saatnya tidak lagi berkutat pada persoalan imitasi, reproduksi, meniru, tapi sudah waktunya untuk berinovasi, berkreasi, produksi, menghasilkan karya orisinal untuk masyarakat. Pada 1999, Said Aqil terlibat aktif dalam keputusan NU menolak konsep khilafah sebagai sebuah sistem bernegara. Ru'yah internasional tak perlu diterapkan kepada Muslim di Indonesia. Islam telah memberi otoritas kepada para kiai Indonesia bersama pemerintah untuk menentukan sendiri teknis beribadah. Kondisi Muslim Indonesia yang sudah mapan, ahlul haq, adalah garansi untuk menolak model khilafah. 2012, Said Aqil terlibat dalam keputusan NU tentang konsep sanksi hukum bagi koruptor. Koruptor, hukumnya koruptor apa? Nah ini, yang membangkrutkan ekonomi, yang menghancurkan ekonomi, yang bisa mengakibatkan negara ini bangkrut, harus dihukum mati. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada. Orang yang berbuat kerusakan mengakibatkan negara itu hancur, ayyuqattalu, dibunuh.
aw yusallabu disalib, aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dua tangan dua kakinya dipotong, aw yunfau bil ard, atau dibuang dari luar bumi ke laut sana, buang ke laut sana. Money politik dan bom bunuh diri. Pada 2004, Said Aqil terlibat dalam keputusan NU yang melarang legalisasi tempat prostitusi. Legalisasi prostitusi adalah salah satu bentuk trafficking yang dilarang Islam. Pada tahun 2006, Said Aqil ikut aktif memutuskan larangan perdagangan manusia. Trafficking harus diberantas dan manusia harus mendapat perlindungan agar tidak terjadi eksploitasi yang merampas hak-hak dasarnya. Pada tahun 2010, Said Aqil melontarkan gagasan kembali ke pesantren. Menurut Said Aqil, cita-cita Nahdlatul Ulama adalah menjadikan Indonesia lebih baik. Dan hal itu bisa dilakukan dengan cara mengangkat nilai dan norma pesantren hingga menjadi perilaku bangsa Indonesia. Justru pesantren di Indonesia mendidik para santrinya agar betul-betul memahami Islam, akhlak, Islam, peradaban. Karena Islam itu bukan hanya akidah dan syariah saja, bukan hanya mengajarkan rukun iman 6, rukun Islam 5 saja, tapi Islam adalah dinul ilmi wal thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinul taqaddum wal madaniyah. Islam juga mendorong umatnya agar berilmu, cerdas, beradab, berbudaya, berprestasi. Itu Islam. Bahkan kalau kita lihat Al-Quran, hanya 5% ayat Quran bicara syariah, selainnya bicara akhlak. Kembali ke pesantren adalah menyadarkan kembali diri kita untuk secepatnya meneladani kehidupan pondok pesantren. Respon positif dari gagasan ini dapat disaksikan saat Said Aqil dipercaya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Tidak akan tertarik dengan tawaran-tawaran politik. Saya tidak akan maju jadi cawapres, tidak akan maju jadi capres. Kalaupun siapapun yang mengajak, alhamdulillah dipercaya amanat menjadi Ketua Umum NU sudah di atas segalanya menurut saya. Pada 2012, melalui semangat Khitoh Indonesia 1945, Said Aqil terlibat dalam keputusan NU tentang penyelamatan pendapatan negara dari sektor pajak. Termasuk mendorong pemerintah dan DPR agar melakukan kajian kembali terhadap sistem pemilihan langsung untuk gubernur, bupati, DPRD provinsi dan kabupaten, karena dalam pelaksanaannya telah menimbulkan mafsadah yang mencemaskan. Atas komitmennya mendorong terjadinya perubahan, Said Aqil dianugerahi beberapa penghargaan. Pada tahun 2012, Republika menganugerahi Said Aqil sebagai Tokoh Perubahan 2012. Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU. Kiai Haji Said Aqil Siroj ini rajin membicarakan kebangsaan dan kebinekaan di berbagai forum pesantren maupun forum umum. Ia ikut memberikan sumbangan dalam mendampingkan agama dan nasionalisme. Karena Indonesia dibentuk sebagai negara yang dijiwai nilai-nilai agama dan nasionalisme. Menurut Said, aksi terorisme mengatasnamakan agama termasuk salah satu pengancam keutuhan bangsa. Maka, Said pun menginisiasi pembentukan forum persahabatan antar ormas Islam untuk mencegah terorisme atas nama agama. Di permukaan, bangsa ini memang mengalami kemajuan, tapi secara substantif banyak menimbulkan persoalan. Demokrasi yang dikembangkan berdasarkan hak dan kebebasan tanpa batas telah memicu terjadinya konflik antar kelompok. Kembali pada semangat revolusi dan kesetiaan pada nilai luhur Pancasila haruslah menjadi titik tolak dari semua penyelesaian masalah bangsa ini. Komponen bangsa, baik pemerintah, kalangan TNI, partai politik, kalangan bisnis, kelompok profesional, kalangan ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan tidak ketinggalan pula para agamawan agar bersatu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat Indonesia. Kemajuan bangsa ini hanya bisa diperoleh bila bangsa ini mempunyai rasa percaya diri dan bangga dengan tradisi budaya sendiri.
Untuk menjadi bangsa yang besar, kita harus menjaga budaya kita dan memperkuat karakter sebagai bangsa yang besar, bangsa yang berbudaya dan bermoral. The Royal Islamic Strategic Studies Center Jordania menganugerahi Said Aqil sebagai tokoh utama ke-19 di dunia. Memasuki tahun 2014, Said Aqil telah melahirkan beberapa karya tulis, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam lintas sejarah, Tasawuf sebagai kritik sosial, Dialog Tasawuf, Islam Nusantara yang menginisiasi terbitnya kitab Ahkamul Fuqaha Nahdlatul Ulama, dan Ensiklopedi Nahdlatul Ulama. Said Aqil berobsesi ikut berkontribusi makin memperkuat dan memajukan lembaga pendidikan. 4 tahun sudah 23 Universitas NU berdiri. Bersama dengan support dan doa keluarga besar dan segenap santri pesantren As-Saqofah Ciganjur yang ia pimpin, Said Aqil optimis Indonesia terus menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.